Jadi ada kawan saya bertanya, kalau dalam tarekat Bapak Ibu, orang nggak diangkat jadi mursyid kecuali dia sudah sampai di taraf qalbu. Ada yang udah puluhan tahun nggak diangkat-angkat jadi wakil talqin, jadi mursyid, jadi muqaddam, jadi khalifah syekh. Kenapa? Jadi kita ini sebenarnya tidak mencintai orang kecuali dengan nilai spiritual. Benar kan? Pasti nilai spiritual. Maka la ilaha, tiada yang aku benar cintai dari lubuk dalam hatiku. Gitu maksudnya. Illallah, kecuali, makanya ayat hadisnya menyebutkan kolbu dan jiwa. Untuk mendapatkan kemurnian tauhid ini, mesti latihan zikir kolbu dan zikir jiwa. Zikir kolbu dan zikir jiwa. Sekarang masyarakat disuruh zikir tapi tidak diajarkan teknik berzikirnya. Itu kelemahannya. Pedang dikasih tapi nggak di training. Baju renang dikasih tapi teknik renangnya nggak dikasih. Akhirnya masuk ke dalam kolam renang gaya batu. Tenggelam. Inilah yang terjadi pada orang yang belajar tauhid tapi kemudian ya, itu yang parahnya. Ada yang nggak parah, tapi hambar. Dia ngaji tauhid lalu hambar. Lalu dia ngomong, biasa aja la ilaha illallah, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Maka orang ini akan mencari agama selain Islam. Rasa zikir kalimat Allah itu lezatnya bukan main Bapak Ibu. Membaca la ilaha itu lezatnya bukan main. Mohon maaf, lebih lezat dari malam pertama, Pak. Serius. Lebih lezat daripada orang baru jatuh cinta. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta kepada yang maha cinta. Jadi la ilaha, aku jatuh cinta kepada Allah. Itu artinya. Nah, supaya cinta, mungkinkah Bapak Ibu, saudara-saudariku jatuh cinta kepada orang yang tidak dikenal? Oleh karenanya, kemurnian kalimat tauhid itu berdasarkan sejauh mana kenal kepada zat Allah yang Maha Esa. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, sedalam apa kita kenal kepadanya. Paham? Ya? Kalau kita cinta sama pasangan, sabar gak sama dia? Bersyukur nggak ada dia? Ya. Maka kita terhadap pasangan itu, kalau dia lagi baik, kita syukur, alhamdulillah. Ya. Kalau dia lagi kurang baik, kita bersabar. Namanya udah cinta. Ya. Benar nggak? Emang begitu orang kalau cinta. Itu ke makhluk. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, aku benar-benar cinta kepada Allah. Jika dia lagi senang, dia betul-betul berterima kasih kepada Allah. Jika dia kurang senang, dia betul-betul bersabar kepada Allah. Kalau ini sudah full, namanya ridho. Ridho kalau sudah full, namanya ikhlas. Ridho itu sama rasanya dapat nasib buruk dan pahit itu di kolbunya sama. Kita berpasangan, kita punya saudara, kita punya orang tua kita udah uzur, emang dia berhenti dari orang tua kita? Berhenti nggak? Kita punya saudara, kalau minjam nggak balik-balik, berhenti nggak ente bersaudara sama dia? Kan nggak begitu. Sama saudara jangan pakai transaksi dengan teman bisnis. Cuma udah tahu begitu, jangan dimanfaatin juga saudaranya. Jadi bagaimana caranya supaya
membaca la ilaha illallah itu langsung dari kolbu, kenalilah Allah dengan kolbu. Kolbu itu selalu dipandang dengan kasih sayang Allah. Maka orang yang tidak dengan kasih sayang Allah tidak akan merasakan cinta kepada Allah. Maka kolbu jamaluhu wan nafs jalaluhu. Jadi di sini kalimatnya dua. Kolbu, nafs, jiwa. Kolbu itu keindahan kasih sayang Allah. Allah jatuhkan di situ. Allah tumpah ruahkan di situ. Kalau nggak masuk juga baru pakai ancaman. Jangan pakai ngancem dulu. Sekarang ngaji agama itu ancaman, nggak boleh. Ntar kalau ini masuk neraka, begitu terus. Itu nafs jiwa. Jiwa itu dididiknya dengan ancaman. Dididiknya dengan riyadhah, latihan mujahadah. Apa yang dimau jiwa nggak dikasih. Itu nafs. Jiwa kita mau rehat, gak dikasih rehat. Jiwa kita mau buka handphone, gak dikasih buka handphone. Jiwa kita mau makan, dikasih puasa. Jiwa kita mau tidur, dibuat dia bangun. Itu namanya riyadhah. Karena jiwa itu mesti diuji. Yang diuji hanya jiwa. Kolbu tidak perlu diuji. Karena kolbu isinya kasih sayang Allah. Jadi al-ibtila ala-nafs, la ala-al-qalb. Bala bencana itu yang mengeluh itu cuma jiwa, kolbu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Nah, nih, saya kalau sudah cinta sayang dengan pasangan, ya, lalu ketika duduk, dia mau duduk kaki saya, keinjek sama dia, saya tendang nggak dia? Keluar nih karate dia apa? Begitu nggak? Terus gimana? Kalau kaki kita diinjak, kita peluk. Paham maksudnya? Jadi kalau dengan kolbu, kamusnya cuma dua. Rahman, Rahim. Kalau di surat At-Taubah, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf, Rahim. Kasih, sayang. Itu kolbu. Ya. Jadi ada kawan saya bertanya, kalau dalam tarekat Bapak Ibu, orang nggak diangkat jadi mursyid, kecuali dia sudah sampai di taraf kolbu. Ada yang udah puluhan tahun, nggak diangkat-angkat jadi wakil talqin, jadi mursyid, jadi muqaddam, jadi khalifah syekh. Kenapa? Karena nafs jiwa dia masih dominan. Makanya beberapa mursyid meninggal tidak mengangkat seorang pengganti. Karena dia melihat nafs jiwanya, emosinya, egonya masih kuat. Dia zikir pakai egonya. Ini ciri-ciri antum kalau zikir pakai ego. Zikir nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi dari Allah. Allah berfirman, la ilaha illallah hasbi. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman. Maka kalau ada orang ganggu, orang yang baca la ilaha illallah dengan ego jiwanya, terus ada yang ganggu dia, orang itu lalu celaka. Orang itu dapat musibah, bahkan mati. Apa kata dia? Tuh kan, coba-coba ganggu aneh. Kualat ente. Itu orang baca la ilaha illallah dengan nafs. Orang begini gak layak menjadi mursyid. Walaupun umurnya tua, tapi jika ada anak muda, dia sudah tembus masuk ke dalam kolbu, walaupun umurnya 18 tahun dapat ijazah mursyid dari guru. Itulah salah satu guru saya. Umur 18 tahun diangkat jadi mursyid. Sedangkan murid tua umur 81 gak diangkat jadi mursyid. Jadi itu bukan masalah ente hebat, amalan ente banyak. Bukan masalah dia beramal 70.000 kali 7. Bukan. Maka zikir dengan qalbu la ilaha illallah dengan penuh keindahan kasih sayang Allah. Sekali ahli qalbu lebih mulia dari seumur hidup ahli nafs. Orang yang egonya tinggi ini berzikir. Kebayang kualitas qalbunya
ahli-ahli kolbu. Kebayang. Dan hari ini yang disebut kolbu oleh orang itu baru si jiwa. Baru jiwa, belum kolbu yang sebenarnya. Kenapa? Ada namanya latifah qalbiyah. Titik halus yang terhubung dengan kolbu. Itu bukan kolbu. Dibuatlah titik-titik halus dalam diri. Itu bukan kolbu. Itu titik di dalam jiwa, ego. Dia berkait dengan kolbu, tapi itu bukan kolbu. Ya, jadi yang belajar ilmu zikir di luar sana, jangan GR dulu, antum sudah belajar zikir kolbu, itu belum, itu baru muqaddimah masuk ke dalam kolbu. Insya Allah, rajin-rajin aja ngaji. Kalau dapat rezeki nanti kita ajak talqin di mana. Ya, tapi bukan di sini. Talqinnya nggak di sini. Ya, talqinnya antum harus jemput di mana saya bilang datang gitu. Ya. Nanti dibimbing oleh pakar-pakarnya, ahlinya, nanti dibimbing zikir dari lidah masuk ke otak, dari otak masuk ke dalam dada, dari dalam masuk ke dalam latifah kolbu, dari kolbu masuk ke dalam diri. Gitu, pelan-pelan. Kalimah ini kalau udah masuk ke dalam kolbu, dia nggak mau keluar lagi. Maka mukmin sekali, mukmin selama-lamanya mukmin. Sekali saja dia menyaksikan kalimah Allah itu bergetar di kolbunya, selama-lamanya nurullah ada dalam diri. Itu maksud dari kalimat ini. Siapa saja yang baca la ilaha illallah khalisan dengan penuh ketulusan dari dalam kolbunya, kalau nggak sanggup minimal egonya, jiwanya. Ya, ada seorang syekh namanya Syekh Irsyad atau Rasyad atau Arsyad, dalam manuskrip begitu, bin Abdurrahman Al-Batuhampari, itu seorang ahli qiraat, ya, kakek guru kami jatuhnya. Beliau didatangi oleh seorang ahli ilmu namanya Syekh Sulaiman Rasuli. Kalau di NU ada banyak pendiri, salah satu yang paling besar pendirinya adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Di sana ada namanya Tarbiyah Islamiyah, pendirinya banyak, salah satunya Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau ini lama ngaji di Mekah, tapi ngaji fikih. Setelah lama ngajar fikih, ngaji ilmu hukum, lama-lama beliau merasa hambar. Maka beliau ingat-ingat seniornya dulu di Mekah, namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Kedatanglah beliau ke sana, ingin belajar zikir qalbu. Karena orang ini alim, orang alim gengsi loh ngaji. Jadi hijabnya orang berilmu itu merasa berilmu, bukan ilmunya. Diingat Bapak Ibu, ilmu itu sebenarnya jalan menuju Allah. Orang berilmu, dia dengan Allah sedekat sifat dengan zat. Karena ilmu itu sifat Allah. Sifat Allah dengan zat Allah dekat. Ya, nggak bisa misah. Tiada sifat kecuali dengan zat. Tapi kapan orang berilmu, kiai, ulama, santri, intelektual, dia terhalang kepada Allah? Kalau dia merasa berilmu. Ber dalam bahasa Arab berarti merasa memiliki. Belajar bahasa Indonesia kan? Merasa berilmu. Padahal di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Allah angkat derajat orang beriman dan yang diberi ilmu, bukan yang berilmu. Maka terjemahannya keliru. Cek nanti di buku terjemahan Quran kita apa? Berilmu atau diberi ilmu? Utul ilma, diberi, bukan berilmu. Paham? Maka orang yang diberi ilmu pasti dia punya adab, dia tahu diri. Ilmu ini hanya dipinjamkan Allah. Suatu saat dia ambil kembali.
Kalau ilmunya sudah masuk ke dalam kolbu, jika diambil kembali, berarti yang diberi ilmu juga ikut pulang, namanya kematian. Beruntunglah ahli ilmu, orang yang diberi ilmu, maka disebut ahli ilmu. Ahli bahasa Arab artinya keluarga. Keluarga rumpun ilmu. Nggak disebut juga orang berilmu sebenarnya. Nah, orang-orang ini dia berilmu, ilmu itu dengan kolbunya, maka dia pandang ini ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiadalah disebut orang berilmu jika dia tidak memandang siapa yang memberi ilmunya. Ya. Kalau orang sudah sadar yang ngasih ilmu itu Allah, bukan kitab, bukan Google, bukan YouTube, Allah itu perlu pakai pulsa. Cuma antum kalau belum punya kartunya harus pakai wifi. Wifi itu mursyid. Paham? Maka kalau belum bisa sendiri nangkap sinyalnya, carilah mursyid-mursyid yang dia punya wifi-nya kuat. Syukur-syukur dapat Telkomsel itu namanya apa sebutannya? Provider. Provider itu wali kutub. Jadi ada yang sifatnya wifi, ini mursyid-mursyid kecil. Guru-guru ngaji. Ada yang wali-wali poros. Itu wali-wali provider. Paham maksudnya? Ini ilustrasinya. Kalau belum punya, cari wifi. Beli wifi-nya. Haram tuh. Udah beres. Tumben saya nggak 2 jam ini. Biasa 2 jam. Buru-buru ya. Hampir lupa Bapak Ibu kalau pagi ini pengajian. Mohon maaf. Mohon maaf.